Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Raka. Malam hari ini spesial kita kedatangan tamu ya, tamu paling cantik. Kita enjoy aja ngobrolnya malam hari ini. Apa yang akan kita bahas malam hari ini yaitu tentang bansos ya, bansos. Nah, karena memang di masyarakat ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang menjadi perbincangan masyarakat, masalah bantuan sosial. Nah, malam hari ini kawan-kawan saya khusus bersama dengan koordinator PKH Kabupaten ya Ci ya. Nah, langsung malam hari ini nanti beliau yang akan menjelaskan bagaimana masalah bansos ini dan apa itu bansos dan lain-lain, nanti beliau yang akan menjelaskan. Malam hari ini kita angkat tema masalah bansos dan semoga nanti masyarakat bisa menikmati apa yang kita sajikan pada malam hari ini. Eh Panggilnya Ici atau Arniliana? Terserah, terserah. Mana Terserah ya. ini? Nah, jadi gitu kawan-kawannya, malam hari ini kita khusus lebih kurang 15 menit untuk membahas masalah bansos. Ci, apa yang malam hari ini mau disampaikan, Ci? Boleh? Oke, perkenalan. Oke, yang kita akan bahas malam ini yaitu perkenalkan dulu. Oh, boleh, boleh, Saya silakan. selaku koordinator di sini, koordinator program Keluarga Harapan di Kabupaten Mubah, Musi Banyu Asin. Jadi karena saya koordinator program Keluarga Harapan, otomatis saya spesifiknya ke program Keluarga Harapan. Yang mungkin sebagian masyarakat kita udah banyak yang tahu tentang program Keluarga Harapan itu. Tapi tidak menutup kemungkinan tentang bansos-bansos lainnya. Benar-benar. Oke. Nah, kan ini sejak apa namanya PKH, PKH. PKH ini diturunkan dananya Iya. oleh pemerintah, kemudian ada saja di masyarakat itu yang mendapat masalah dalam arti kata ada yang kemarin-kemarin 2 tahun belakangan dapat, kemudian tidak dapat, Ci. Ini masalahnya ada di mana sebenarnya? Oke, oke. Jadi dari awal kita jelaskan dulu. Boleh, boleh, silakan. PKH itu program Keluarga Harapan yang sebenarnya masuk ke MUBA itu sendiri sejak tahun 2013 akhir. Nah, jadi dari itu awalnya ini provider kita atau penyalur kita itu PT Pos. Alhamdulillah berlangsung. Alhamdulillah karena memang kita harus diarahkan ke perbankan, kita providernya berganti ke BRI. Jadi artinya sekarang tidak melalui kantor pos lagi? Iya, tidak lagi melalui Itu sejak kantor kapan? pos. Itu kalau tidak saya salah ingat itu sekitar tahun 2017. 2017 itu sudah mulai tidak lagi melalui pos Iya, tidak penyalurannya. lagi melalui Oke, pos, itu sudah melalui Bank BRI. Bank BRI. Iya, di situ banyak sekali kendala. Benar, benar, benar. Nah, kalau bank itu prosedurnya tetap dan mengikat. Contohnya seperti NIK-nya harus Benar, benar. sesuai dengan yang NIK KK dan KTP, atau NIK juga dengan aplikasi EPKH kami. Nah, itu sudah menimbulkan banyak masalah. Karena memang kita ketahui masyarakat kita banyak yang belum rekam KTP, LKTP itu. Berarti rata-rata itu masalahnya ada di data kependudukan. Iya, Benar ya, seperti masalahnya. itu. Nah, kan kita nih di Kecamatan Lais nih khususnya, karena kita Hmm. tinggal di Kecamatan Lais, kita bahas di Kecamatan Lais. Kira-kira kalau misalkan datanya di Dinas Kependudukan bermasalah, masalah NIK dan mungkin nama dan lain sebagainya, solusinya apa, Ci? Kira-kira, Ci? Jadi gini, karena saya jelaskan dulu, di PKH itu mempunyai aplikasi sendiri, Benar, benar. EPKH namanya. Jadi EPKH itu setiap pendamping di desa itu mempunyai akun tersendiri. Jadi EPKH wajib diakses setiap hari untuk memutakhirkan data. Jadi kira-kira yang NIK salah, NIK yang tidak valid dan semacam dan sebagainya itu bisa kita usulkan perbaikan di EPKH. Kalau misalkan usulan perbaikan, kira-kira memakan waktu berapa lama, Ci? Nah, jadi kalau di EPKH itu kita tidak mempunyai batas waktu. Bisa Oke, oke. bisa saat itu juga, tapi punya kendala lagi karena NIK ini yang diterbitkan oleh Capil. Jadi Benar. kita harus sinkronkan dengan Capil, EPKH dengan Capil. Ditambah lagi mulai 2020 ini ada keputusan menteri bahwa seluruh data bantuan sosial itu harus sinkronisasi antara DTKS atau
aplikasi SIKNG, Dukcapil dan EPKH. Jadi itu menyebabkan kendala lagi. Oke. Nah, artinya kan NIK ini menjadi pokok utama Iya, setiap penerima PKH yang ada di Indonesia lah, terutama di Kecamatan Lis dan Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, jika sudah diketahui seperti itu masalahnya, terus yang semula dia data di TKS-nya masuk, kemudian tiba-tiba tidak ada lagi namanya oleh karena bermasalah ya masalah NIK tadi. Nah, ini langkahnya jalurnya seperti apa secara pengurusannya itu, Ci? iya. Jadi gini, kalau di EPKH kita langsung bisa akses dan langsung bisa tahu kendalanya. Benar. Oke. Ya, di situ langsung tahu bahwa NIK invalid. Berarti kita arahkan untuk membenahi NIK di Capil. Karena yang punya hak paten atau hak yang menerbitkan NIK itu kan Capil. Benar. Jadi benar. kita arahkan untuk ke Capil. Insya Allah kalau seandainya cuma kendalanya ini NIK, insya Allah ibaratnya tidak masuk di tahap ini, tahap depan dia NIK-nya sudah benar, tahap depan bantuannya atau saldonya sudah masuk. Kalau misalkan ini dua bulan atau 3 bulan dia nggak masuk saldo nih, Iya, gara-gara iya. bermasalah NIK. Iya, iya. Kemudian pada saat selesai diurus, ini bisa dirapel nggak? Atau 3 bulan yang lewat yang tidak nerima ini lewat atau dimasukkan kembali pada saat dia menerima? Ya, jadi contohnya kemarin kita sudah distribusi buku tabungan karena ATM belum bisa dicetak karena ATM ini bersifat ATM kumbu, yaitu segala jenis bantuan bisa masuk dalam satu ATM. Oke. Karena ATM kumbu itu prosesnya agak lama, jadi kita penyerahan dulu buku tabungan. Jadi waktu di print out tahap 1, tahap 2 memang masuk, tapi kembali ke kas negara. Karena prosedur bank 101 hari tidak transaksi, dia akan kembali ke kas negara. Kalau kembali ke kas negara, artinya penerima PKH ini dia tidak berhak seperti itu ya? Yang berhak hanya yang masuk rekening dan bisa diambil. Iya. Seperti itu. Nah, permasalahan-permasalahan di lapangan banyak sekali berita-berita dan isu-isu yang kita terima bahwa adanya buku rekening yang ditahan oleh petugas PKH di desa kemudian dan lain-lain. Ini kan simpang siur, Ci. Iya, iya, Nah, iya. menanggapi hal ini seperti apa, Ci? Jadi saya tadi bicara dari awal bahwa saya spesifiknya ke PKH. Jadi PKH itu mempunyai program ATM dan buku tabungan dipegang sendiri. Jadi ketika program itu dilanggar, berarti memang ada proses tindakan tegas, baik itu surat peringatan ataupun langsung sanksi hukum. Benar. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman atau masyarakat yang mengetahui ATM atau buku tabungan, khususnya ini PKH yang dipegang oleh pendamping, silakan lapor ke dinas sosial atau ke saya sendiri. Benar, Tapi benar. mempunyai bukti, jangan katanya-katanya. Takutnya ini fitnah. Jadi artinya kalau misalnya kita ada temuan seperti itu, kemudian ada Ah. omongan dari masyarakat dan ada berita-berita miring tentang masalah rekening yang ditahan dan kartu PKH ditahan, artinya laporan itu harus berdasar seperti Iya, itu sih ya. berdasar, Jadi benar-benar. masyarakat yang ingin mengadukan hal tersebut, jadi memang buktinya harus ada seperti itu ya. Nah, sekarang gini, Ci, ini waktu kita 15 menit lumayan lah ya. Nah, kalau misalkan nih, contohnya saya, PKH sudah dapat gitu ya, tiba-tiba tadi tidak dapat lagi, kemudian NIK diberitahu oleh petugas bahwa NIK-nya bermasalah di Capil, seperti ya, kemudian sudah diurus nih. Nah, masa pengurusan, kemudian lapor lagi ke pihak PKH atau ke desa atau ke seperti apa, Ci, jalurnya? Jadi ini tadi ngulang lagi kendala-kendala kenapa bisa saldo nol ya? Iya, Itu benar. kasarnya ya. Jadi ibaratnya kita tahu kendalanya cuma NIK. Boleh didekatkan lagi, tarik Oke, saja. oke. Nah, Oh iya, nah, maaf. seperti itu ya. Belum profesional. Jadi kalau kendalanya cuma NIK, insya Allah itu secepatnya bisa diatasi kalau kendalanya Benar, cuma NIK. benar. Jadi kalau PKH itu per tahap, Kak. Jadi tahap 1 di Januari, tahap 2 di April. Jadi 3 bulan. Oke. April ke Juli atau Agustus, Agustus ke Oktober atau November. Itu. Jadi per 3 bulan. Jadi kita sebut tahap.
Jadi ibarat tahap 1 memang sudah saldonya nol, silakan lapor ke pendamping. Jangan lapor kemana-mana, lapor ke pendamping untuk khusus PKH kalau memang saldonya nol. PKH ini pendamping langsung mengidentifikasi masalah. Ibaratnya NIK cuman kendalanya cuman NIK. Dia mengarahkan KPM-nya untuk membenahi NIK-nya ke Capil. Kalau di kecamatan lain sih, sepanjang 2020-2021 itu jumlah penerima PKM-nya berapa Ci? Kira-kira lah. Kalau mungkin sudah nggak ingat, kira-kira berapa? Kalau untuk seluruh kabupaten ini ya, kalau untuk kecamatan seluruh saja, kecamatan lain saja. Untuk seluruh kecamatan lain hampir 3.000. Hampir 3.000 PKM. Iya, Nah, dari 3.000 ini Ci, kita hitung dari awal 2001 saja lah ya. Iya. Kira-kira berapa permasalahan NIK dari yang 3.000 PKM yang menerima PKH ini? Yang bermasalah. Yang bermasalah. Yang bermasalah. Dia tuh kemarin di 2020 Kak yang sudah mulai mulai ya, okay. Timbul itu karena memang ada program ini aplikasi EPKH, aplikasi Dukcapil dan aplikasi SIKNJ itu disatukan. Sinkron artinya disinkronkan dan keluarlah masalah-masalah. Kita kemarin baik sembako baik PKH dari 22.000 itu mungkin bisa yang saldonya berisi mungkin 40%. Yang 60% itu terkendala dengan NIK dan sebagainya. Artinya secara spesifik lebih banyak yang bermasalah ketimbang yang saldonya berisi seperti itu ya. Benar. Termasuk nih orang tua saya sendiri, saya pernah bahas kemarin sama si Ici kawan-kawannya. Jadi saya sudah cek secara online dan validasi data kalau di Capil itu namanya Ci. Jadi aktivasi data. Nah, sudah diaktifasi data, ternyata saya hitung lebih lah ya 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam itu otomatis sudah aktif sebenarnya. Nah, oleh karena ini namanya proses ya kawan-kawan, jadi semua itu butuh proses. Artinya setelah Capil ini otomatis selesai diaktifasi data, kita juga tidak bisa serta-merta saldo masuk seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa harus dipahami oleh masyarakat semuanya, kawan-kawan semuanya, baik itu penerima PKH dan bansos lainnya. Jadi apa yang kita usulkan misalkan minggu ini tidak serta-merta minggu depan nerima atau bulan depan nerima, karena setiap langkah ini ada step by step prosedur yang harus kita lalui. Prosesnya. Nah, Ci, kan ini PKH ini termasuk bansos bukan? Iya, termasuk bansos. Artinya kan bantuan sosial ini kan selama kita terima 2 tahun terakhir selama COVID-19, ini kan ada bansos-bansos lain nih Ci. Iya, benar. Selain PKH. Nah, salah satunya BPNT kalau tidak salah yang sembako. Nah, yang sembako ini termasuk bermasalah juga atau tidak sejak 2021? Masalahnya sama seperti PKH, NIK juga atau seperti apa? Iya. Jadi tadi saya ulangi, di 2020 kita ada program penyinkronan antara Dukcapil, EPKH dan SIKNJ. SIKNJ ini mengarah ke BPNT. Oke. Nah, kalau misalkan nih ya, tadi kan 60% nih, 60% rata-rata bermasalah di data kependudukan. Solusi efektif yang cepat, Ci, agar mereka-mereka yang selama ini menerima bisa menerima kembali atau tidak sama sekali kalau tidak diurus. Nah, ini solusinya dari saran lah dari Ici selaku koordinator PKH Kabupaten Musi Banyuasin, ini seperti apa? Ataukah memang harus dipercepat atau memang diurus oleh orang yang bersangkutan atau bisa diwakilkan oleh petugas PKH di desa, bagian Kesos mungkin, atau langsung ke pendampingnya sendiri PKH-nya? Oke. Jadi sedikit minta waktu agak lebih panjang. Jadi boleh. Di 2020 tadi saya bilang tadi bahwa ada sinkronisasi. Nah, di situ baru menemukan permasalahan sekitar 60% itu kebanyakan NIK. NIK invalid, NIK double dengan keluarga, double dengan orang lain, double ART tidak punya NIK. ART itu anggota rumah tangga ya, tidak punya NIK. Nah, alhamdulillah dari 2020 itu kita terus berbenah. Untuk BPNT berbenah di SIKNJ, untuk untuk PKH di EPKH, dan untuk Capil mempunyai aplikasi tersendiri. Jadi dari 60 yang tidak sinkron tadi, mungkin sekarang sekitar 30% untuk seluruh mubah. Sisanya? Ya, sisanya. Artinya sudah berkurang permasalahan itu ya, Ci? Ada hasil dari prosedur-prosedur yang sudah kita lakukan. Kalau khusus untuk PKH, tadi kita kembali ke aplikasi. Setelah di aplikasi EPKH itu sudah tahu bahwa permasalahannya NIK,
kita sinkronkan ke SIG-NG. Ya, seandainya NIK di EPKH ini sama dengan NIKK atau KTP-nya, kita harus buka lagi aplikasi SIG-NG untuk menyamakan. Nah, yang ini yang membuat agak prosesnya agak lama. Artinya seperti yang saya bilang tadi bahwa tidak serta-merta langsung Langsung, dapat. iya, Nah, langsung benar ya. Jadi berisi. masyarakat harus tahu nih. Jadi kalau misalkan ngurus hari ini, minggu ini, besok mulai nunggu-nunggu, mulai ngecek-ngecek seperti itu ya. Nah, jadi sampai ke ATM-nya rusak. ATM rusak, leset gale, jadi itu ya. Benar, Nah, benar. jadi kawan-kawan masyarakat semuanya khususnya di Kecamatan Lais, malam hari ini sengaja kita ngobrol santai seperti ini supaya nanti membuka wawasan kita khususnya untuk masyarakat yang saat ini sebagai PKM. KPM ya, KPM, PKH maupun bansos lainnya. Artinya apa? Ke depan kita memang harus sabar dalam segala hal. Termasuklah kita nerima uang yang dari pemerintah yang disalurkan melalui PKH dan bansos lainnya. Iya. Nah, gini Ci, kan berhubung bansos ini banyak Ci. Iya. Kira-kira kan ada yang satu orang nerima PKH, nerima BLT, kemudian ada bansos lain, mungkin bantuan yang lainnya dalam bentuk uang atau mungkin sembako. Nah, ini memang diperbolehkan atau seperti apa sih? Jadi kalau untuk PKH itu ada namanya program komplementaritas, yaitu PKH ini adalah termin 1 atau desil 1, bahwa dia wajib mendapatkan KIS, wajib mendapatkan BPNT, wajib mendapatkan bantuan lainnya karena dia desil 1, bersifat bantuan terkecil yaitu keluarga sasarannya. Nah, tapi tidak semua BPNT dapat PKH. Benar. Nah, itu. Jadi kalau seharusnya kalau sesuai pedomannya yang mendapatkan PKH itu cuma 8% dari kemiskinan kita. Tapi sedikit sekali sebenarnya, Ci. Iya, memang sedikit sekali. Tapi karena kita terkendala pandemi, jadi kemungkinan ada yang penurunan tingkat ekonominya itu drastis. Jadi itulah mengapa mungkin PKH tidak 8% lagi dari tingkat kemiskinan kita. Saya sebenarnya seperti ini, Ci. Agak menarik ya masalah bansos di masyarakat. Banyak sekali negatifnya ketimbang positifnya dari info yang kita dapat dari masyarakat, yang kita dengar dari masyarakat. Karena keluhan inilah yang selalu membuat kita kadang drop. Apalagi seperti dirimu ini adalah koordinatornya untuk Kabupaten Musi Banyu Asin dalam hal PKH ini. Dan bansos lain juga, mungkin ada sebagian yang di-cover oleh Ici sendiri. Nah, saya sendiri menanggapinya seperti ini, Ci. Masyarakat kita khususnya di Kecamatan Lais sebenarnya kalau dipresentasikan masuk kategori miskin sebenarnya tidak ada, Ci. Iya, benar. Sebenarnya kalau memang kita sesuai poin-poin atau indikator penentuan seseorang itu berhak menerima bantuan atau dihitung dari tingkat kadar kemiskinannya seperti apa. Nah, sebenarnya kita ini tidak ada, Ci. Dari indikator BPS. Dari indikator BPS itu sebenarnya kita ini paling masuk beberapa poin saja dari indikator, misalkan 20 indikator paling 1-2 yang masuk. Karena kenapa? Kategori miskin ini saya agak kurang enak nyebut, Ci, sebenarnya. Karena kenapa? Kalau saya logika saja ya di desa kita sendiri. Orang dapat PKH, dapat BLT, Ci. Atau dia apa tadi yang tunai? BST dan lain-lain ya, bansos lain-lainnya. Padahal sehari-hari dia mau kredit bisa nih. Handphone kadang Android, aktif di Facebook dan lain-lain. Kendaraan ada, kredit juga ada tiap bulan. Artinya mereka ini kan memenuhi poin-poin dari mampu secara ekonomi. Logikanya seperti itu. Kalau dia tidak mampu secara ekonomi dan finansial, otomatis dia nggak sanggup untuk bayar untuk kredit tiap minggu, tiap bulan. Kemudian ada beli HP. HP itu juga kita modalnya pulsa. Nah, artinya apa? Kalau kita mau ambil titik tengah, garis tengahnya dari kata-kata miskin tadi, artinya tidak memenuhi syarat. Nah, yang jadi permasalahan di masyarakat sekarang ini, Ci, dari dulu lah 2 tahun yang lewat kita selalu bahas seperti itu ya, karena saya selalu koordinasi dengan beliau ini, kawan-kawan. Nah, apa namanya, sebenarnya yang bikin permasalahan di masyarakat ini kalau menurut saya adalah sentimen dan cemburu sosial, Ci. Benar. Cemburu, si A dapat, aku tidak dapat.
mulai ngoceh-ngoceh kemana-mana gitu ya. Kalau bahasa kitanya seperti itu. Mulai banyak storingnya kalau Iya, bahasa iya. kita kerennya seperti itu ya. Nah, selaku koordinator yang membawahi juga ada pendamping di desa-desa untuk Hmm. PKH ini Ci, ada saran tidak? Ada saran tidak untuk petugas di lapangan, di desa-desa, kemudian untuk masyarakat terutama yang PKM apa namanya? KPM. KPM ya, yang Iya. KPM tadi dalam menanggapi hal ini. Coba boleh dijelaskan Ci. Jadi kami di lapangan itu serba salah sebenarnya. Kalau menganggap semuanya miskin, nanti ada yang tersinggung. Benar. Tapi tidak dapat bantuan, marah-marah. Nah, Marah-marah. jadi selalu kami jelaskan kalau dari tiap kami pertemuan bekerja sesuai prosedur. Jadi kalau memang yang bersangkutan sesuai dengan kategori atau tidak melenceng dengan hal-hal yang terlalu mencolok di mata masyarakat lainnya, silakan. Tapi kalau memang ia mencolok, mohon dipertimbangkan lagi melalui musyawarah desa. Karena gini Kak, kemarin-kemarin banyak perangkat-perangkat desa yang tidak mengakui itu data dari mana. Tapi logikanya tidak mungkin Kementerian Sosial tahu bahwa itu data dusun A, dusun B, dusun C kalau tidak memang ada usulan dari desa. Yang jadi masalahnya ini kapan dan pada pemerintahan siapa yang mengusulkan. Itu. Benar-benar. Nah, yang saya tahu untuk data PKH ini sendiri itu datanya dari PPLS 2011. 2011. Iya, Kita PKH mulai 2013 ya. 2013 ya. Sudah berapa kali perbaikan data? Jadi untuk perbaikan data, jadi ibaratnya gini Kak, awal masuk PKH itu sekitar 8.000 untuk dimubah. 8.000 KPM. KPM-nya. Iya. Oke. Kita di tahun 2016 baru ada perluasan PKH. Itu sebesar 4.000 kalau seingat saya 4.000, sekitar 12.000 berarti tambahannya. Nah, di 2018 akhir 2020 karena Covid, 2021 itu bertambah lagi menjadi sekarang 22.506. Jadi dari 8.000 sampai ke 22.000 ini kita nambahnya bukan dari usulan dari pendamping, tapi memang usulannya dari desa Dari desa. Oke. ke Kemensos. Ininya aja, cepatnya aja Kak ya. Dari desa melalui musyawarah desa ke Kementerian Sosial terus turun ke pendamping. Jadi pendamping bukan pendata tapi pengguna data. Itu. Kalau misalkan, ini saya tertarik bahas masalah 2013. Permasalahan masalah data kependudukan bagi penerima KPM tadi untuk PKH dan bansos lain-lainnya ditemukan di 2020 hingga 2021. Iya. Artinya di bawah tahun 2020, mulai dari 2013 dan sampai 2019 dan 2020 awal, artinya data yang ada di Kemensos ini dia belum disinkronkan dengan Dukcapil dan lain Iya, sebagainya. belum. Benar ya, karena kita teknologi kita mulai canggih ini udah Mulai 2000-an ke atas ya Ci, iya. sebenarnya seperti itu. Nah, sejak dia mulai disinkronkan dengan data Dukcapil, mulailah bermunculan Mulai masalah-masalah, bermunculan, iya, mulai iya. dari salah nick, double nick, kemudian nama juga sering Iya, salah Ci iya. ya. Misalkan Misrawati nama di kartunya, kemudian ternyata di Dukcapil namanya Miss atau dikasih spasi Rawati dan lain sebagainya. Nah, itu kawan-kawan jadi harus diketahui. Nah, kembali lagi Ci, sebelum kita closing ya, mungkin Iya, ada iya. yang mau disampaikan, boleh silakan. Iya, ini karena kendalanya sekarang banyak saldo nol Kak. Jadi kita langsung ke titik permasalahannya. Jadi kalau seandainya memang saldonya untuk PKH itu bisa langsung ke pendamping. Tapi untuk PPNT karena sekarang lagi sibuk sembako, ini kita harus tahu dulu dari aplikasi SIKNG tadi, masihkah yang bersangkutan itu aktif di DTKS, mempunyai ID BDT. Jika yang bersangkutan tidak lagi menjadi peserta DTKS atau ya menjadi peserta lah DTKS, berarti kepala desa atau perangkat desa berhak untuk mengusulkan yang bersangkutan tadi, yang biasa menerima tadi, untuk menjadi peserta DTKS lagi. Tapi dengan musyawarah desa, agar nantinya atau kelaknya perangkat desa tidak lagi cuci tangan datanya dari mana.
Benar, karena selama ini seperti itu. Iya. Ya. Jadi istilahnya lempar batu sembunyi tangan, Sembunyi tangan, seolah-olah ya. tidak tahu data dari mana. Padahal seperti yang disampaikan Ici tadi, data itu kok orang pusat tahu gitu Iya, ya. benar. Padahal dari mana? Kan nggak mungkin lah kalau pendamping gitu ya, koordinator minta satu persatu, ibarat kata ke desa seperti itu ya. Nah sekarang kan ada musyawarah desa nih Ci. Boleh jelaskan juga ke kawan-kawan dan masyarakat terusnya KPM yang menerima PKH ini. Artinya setelah diuruskan, misalnya nama kita sudah di ID kita dan tidak ada lagi di TKS, kemudian dia lakukan musyawarah di desa untuk dimasukkan kembali atau ada penambahan baru. Nah ini kan perlu proses Ci. Iya, benar. Perlu proses, artinya masyarakat juga harus tahu bahwa setelah diurus ini, saya bilang tadi tidak semerta-merta langsung dapat seperti itu ya, benar ya Ci ya? Iya. Nah benar, jadi kita memang harus benar-benar menanggapi ini tidak dengan apa namanya ya, amarah emosi seperti benar, itu Ci, ya. Jadi memang harus sabar ya, masyarakat harus sabar, kawan-kawan harus sabar, karena jika dibilang tidak pernah menyicipi, kita pernah menyicipi. Walaupun akhirnya nama kita tidak terdaftar lagi, ID kita sudah tidak ada lagi di data di TKS seperti itu ya. Namun bisa diuruskan kembali Ci ya. Iya, bisa diuruskan Syarat-syaratnya lewat tadi. Kita harus tahu dulu mengapa alasan tidak masuk lagi di TKS. Oke. Atau tidak masuklah bantuannya. Berarti ditarik benang merahnya dulu ya. Kita harus tahu dulu. Kalau NIK bermasalah, kita urus ke Capil. Tapi kalau sudah diurus di Capil masih tetap tidak masuk saldonya saldonya, berarti ada indikasi bahwa dia tidak lagi terdata di DTKS. Nah, ini peran serta perangkat desa yang sangat berperan di sini, Kak. Jadi melakukan musyawarah untuk mengusulkan ya. Ini tanda kutip mengusulkan. Yang namanya mengusulkan tidak serta-merta menjadi peserta. Benar. Jadi musyawarah desa di desa melakukan berita acara dan semacamnya, silakan usulan tadi diantar atau dikirim ke operator fakir miskin untuk diusulkan kembali ke peserta DTKS. Memerlukan waktu berapa lama Ci? Karena DTKS ini sifatnya aplikasi dan prosesnya untuk se-Indonesia mungkin agak rumit dan begitu lama. Jadi memang butuh waktu. Iya, intinya sabar seperti itu ya. Sabar. Nah, jadi balik ke sabar kawan-kawan. Jangan terburu-buru. Oh ya, sudahlah, aku sudah diusulkan. Tadi sudah dibilang oleh koordinator PKH bahwa ini namanya usulan. Sama seperti kita ngusul proposal, Ci. Iya, benar. Artinya kalau usulan ini 50% berharap disetujui, 50% ini wassalam. Dicoret seperti itu ya. Nah, tinggal lagi kita ini memenuhi syarat atau tidak. Iya. Dan kemudian dicek lagi kan Ci, kan nicknya dicek lagi ya. Iya, dicek lagi. Sinkronisasinya harus benar-benar valid sehingga nanti data ini bisa dimasukkan lagi ke DTKS dan kemudian dapat ID seperti itu ya. Iya. Nah, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, jadi untuk kedepannya ini mengutip kata-kata PLT Kadinsos Pak Ibnu Saad bahwa seluruh bantuan di Musi Banyuasin khususnya itu harus melalui DTKS, tidak melalui yang lain, tapi melalui DTKS. Dan dinas sosial itu bukan lembaga satu-satunya yang bisa menentaskan kemiskinan. Jadi gotong royong. Benar. Salah satunya ada Basnas ya? Iya, ada Basnas, ada pertanian, ada perkebunan, Perindak. Itu kalau gotong royong insya Allah. Tapi khusus untuk data, dia tarik satu data ya? Iya. Datanya ada di DTKS. Nah, jadi baik itu PKH ya Ci ya? Iya. Bansos lain seperti BLT dan lain-lain, BPNT, artinya dia pusatnya datanya diambil dari DTKS. Ya. Jadi masyarakat harus tahu nih. Jadi jangan lagi nyebut, nanti takutnya seperti ini Ci. Kan kita menjelaskan ke masyarakat nih kalau 1 atau 2 orang yang kita jelaskan gampang nih. Tapi menjelaskan orang-orang yang banyak dengan kepala yang berbagai macam asumsi masing-masing ini agak sulit. Iya, dengan cara ini kita jelaskan melalui video ini, nanti kita upload di media sosial kita, kemudian nanti bisa ke YouTube kita juga. Saya sudah bikin channel YouTube, insya Allah nanti dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan bisa dipahami. Artinya apa kesimpulan, coba Ici Ayah yang menjelaskan kesimpulannya seperti apa coba malam hari ini, karena beliau lebih paham ya kawan-kawannya, karena beliau lebih paham. Oke. Jadi saya selaku koordinator PKH, saya bilang di setiap pertemuan bahwa PKH itu seksi. Semua melirik PKH. Benar. Iya. Tidak berupa bantuan kalau belum masuk PKH. Nah, itu berarti PKH seksi.
Jadi untuk teman-teman SDM di lapangan bekerjalah sesuai prosedur. Tidak usah memperkaya diri dari program Keluarga Harapan. Insya Allah imbalannya amal dari dan Benar, pahala benar. dari Allah. Nah, untuk masyarakat yang memang layak untuk dapat bantuan, tetap dekati atau apa ya, curhat ke pemerintah desa, minta diusulkan di DTKS. Insya Allah kalau sudah masuk DTKS, semua bantuan berawal dari data tersebut. Itu. Kalau Ada untuk lagi? pemerintah desa, jika ada KPM atau masyarakat yang memang sudah mengusulkan diri memberi KKTP, mohon selenggarakan musyawarah desa. Benar, benar. Iya, itu. Saya menarik satu saja, Ci. Yang terakhir ini seru nih ya. Tadi ada kalimat bekerjalah Sesuai prosedur. sesuai prosedur, insya Allah. Insya Allah. Itu menarik kawan-kawan ya. Jadi seperti itu. Karena yang namanya kita pekerja sosial, sebenarnya ini lebih banyak mengemban beban moral ketimbang kita dapat komisi. Iya, benar. Seperti itu ya. Nah, karena kenapa saya bilang tadi menghadapi masyarakat yang heterogen, artinya banyak sekali sifat-sifat yang harus kita handle satu persatu, ini tidak mungkin, sehingga kita rembuk jadi satu dengan musyawarah desa. Musyawarah desa. Musyawarah desa. Nah, yang menarik lagi, Ci, sebenarnya kalau kita tidak harus mengharapkan PKH, Ci. Iya, benar. Dana desa itu bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat desa yang kurang mampu sebenarnya, kalau memang kita harus sesuai prosedur penggunaan dana desa. Nah, banyak sekali desa-desa ini yang acuh, Ci. Jadi seolah-olah dana desa ini bukan untuk masyarakat yang miskin dan kurang mampu, seperti itu ya. Tapi untuk pembangunan desa. Iya. Termasuklah untuk membangun got dan lain-lain yang menggunakan dana desa. Padahal ini Infrastruktur, ya. alokasinya ada poin-poin, Ci. Iya. Untuk pendidikan, ada kesehatan, ada karang taruna dan lain-lain. Nah, Ci, satu statement saja sebagai closing. Jadi untuk desa itu ada satu desa, Kak, statement juga ini. Ada pembinaan tapi di kolom pemberdayaan kosong. Jadi alangkah tidak ininya ya, tidak smartnya perangkat desa atau ini pelaku desa, ada pembinaan tapi tidak Ya, diberdayakan. pembinaan dalam hal apa? Kan di setiap desa itu ada baliho, Benar. pembinaan sekian uangnya, pemberdayaan tuh kosong. Nah, kenapa yang dibina tadi tidak diberdayakan? Nah, itu salahnya Artinya kita. stop di situ ya. Iya. Dibina tapi tidak Tidak diberdayakan. diberdayakan. Itu salah satu Pertanyaannya, desa. Ya, yang dana pemberdayaan kemana? Nah, Artinya stop di pembinaan. iya, tetap Dana dibina. dipakai untuk pembinaan, tapi untuk pemberdayaan tidak ada. Tidak ada. Atau tidak ada dananya, atau memang sengaja tidak diberdayakan. Iya. Terima kasih, Ci. Itu kita kembali ke yang Baik kawan-kawan, bersangkutan. sudah 30 menitan kita ditemani oleh Koordinator PKH Kabupaten Musi Banyuasin. Saya harus pamit undur diri, kemudian Ici juga pamit undur diri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.